Assalamualaikum kawan YouTube. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di kesempatan singkat ini bertemu lagi dengan saya untuk berbagi ilmu, informasi, dan edukasi mengenai seputaran konstruksi jalan. Saya sendiri sebagai pekerja konstruksi jalan berkewajiban untuk membagi informasi mengenai seputaran jalan. Karena dunia konstruksi jalan itu memang biayanya tidak sedikit. Jadi sebagai masyarakat kita wajib memantaunya. Saya ingatkan, sebelum masuk ke pembahasan, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada salah satu subscriber yang sudah memberi saran saya untuk membahas inovasi terbaru, yaitu mechanical concrete atau groundgrit atau juga geosel untuk perkerasan jalan. Jika kalian memiliki saran lain atau informasi mengenai seputaran konstruksi jalan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pasti saya akan bahas dan kita bisa belajar bersama dari saran kalian tersebut. Pembahasan kali ini mengenai mechanical concrete atau beton mekanik, sebuah inovasi baru perkerasan jalan yang lebih simpel dan hemat biaya. Tentunya kekuatannya sudah teruji lebih tahan lama. Beton mekanik adalah beton agregat terbatas, silinder berdinding tipis, menyediakan kurungan lateral untuk semua jenis agregat batu. Samuel Bonasso adalah insinyur struktur sipil dari Amerika Serikat yang juga presiden Reinforced Aggregates Company. Dia berbagi ilmu dan beberapa wawasan tentang teknologi berkelanjutan baru, yaitu beton mekanik. Pengekangan lateral meningkatkan kinerja struktural semua bahan agregat. Melepaskan dinding samping dari limbah ban mobil, menciptakan silinder geosintetik, turunan ban berkekuatan industri dan berbiaya rendah. Menggunakan kembali salah satu produk industri masyarakat yang paling penting dan berkualitas tinggi. Pendekatan untuk membatasi agregat ini menawarkan peluang baru yang besar untuk membangun kembali dan memelihara transportasi pedesaan dan infrastruktur sipil dengan tenaga kerja umum, peralatan ringan, dan material asli. Intinya menghemat biaya pengerjaan. Beton mekanik ini menggunakan kurungan geosilindris dan mengukur kontribusi kurungan silinder untuk meningkatkan daya dukung beban tanah. Teknik untuk meningkatkan daya dukung beban tanah bergantung pada bagaimana tanah dipandang sebagai material, sehingga tanah dipandang sebagai kumpulan partikel dan gesekan internal atau kohesif, maka ukuran kapasitasnya untuk mendukung beban eksternal semakin kuat. Teknik peningkatan beban menunjukkan perilaku dan memerlukan penjelasan dari jenis tertentu. Penjelasan ini biasanya tidak diukur dengan meningkatkan spesifikasi dalam kapasitas dukung beban tanah, tetapi umumnya ditentukan oleh pencapaian tingkat pemadatan yang optimal. Tanah dilihat sebagai bahan tekan murni mirip dengan cairan, yaitu sebagian atau semi cairan. Menelurkan berbagai teknik peningkatan beban dan penjelasan yang dapat diukur secara langsung. Pengekangan tanah granular secara silindris menghasilkan perubahan wujud material dari semi cair menjadi semi padat, misalnya dari air menjadi es. Pengurangan tersebut menghasilkan perubahan keadaan, memberikan peningkatan kapasitas angkut beban eksternal yang signifikan dan dapat diukur. Teknologi ini telah diuji di laboratorium struktur besar teknik sipil dan lingkungan Universitas Virginia Barat dalam dua perwujudan kurungan material silinder yang berbeda. Silinder yang dibuat dengan menghilangkan kedua dinding samping dari ban bekas.
yaitu geosilindris yang diturunkan dari ban TDGC dan baja. Memanfaatkan TDGC, perwujudan ini telah digunakan sebagai dasar jalan di jalan umum dan jalan angkut pertambangan industri pada proyek-proyek di 4 Amerika Serikat, Arizona, California, Virginia Barat, dan Ohio. Beton mekanik dengan TDGC telah disetujui untuk digunakan oleh divisi jalan raya. Ini juga telah digunakan sebagai permukaan untuk dinding penahan tempat parkir dan untuk memperbaiki washout pinggir jalan. Proyek beton mekanik, rekonstruksi jalan pedesaan, jalan akses, pemuatan batu bara, Mon River, jalan pembatasan Meksiko, Amerika Serikat di dekat Yuma, Arizona. Di atas pasir halus, beton agregat terkekang dapat berfungsi dalam berbagai aplikasi. Sebagai landasan jalan, ia menciptakan basis pengeringan bebas dan distabilkan secara mekanis. Aplikasinya telah diuji di laboratorium dan terbukti di lapangan. Misalnya, dapat berfungsi sebagai pangkalan dan bahu jalan raya, dinding penahan tanah, penyangga jembatan, dan perlindungan lereng dan erosi saluran. Ini telah diteliti, dikembangkan, dan didemonstrasikan sejak tahun 2005. Ini adalah metode yang kuat dan ekonomis untuk meningkatkan kinerja struktural agregat batu pecah dan agregat buatan dan alami lainnya. Sederhananya untuk dipahami dan mudah digunakan. Pengekangan salah satu cara utama alam untuk menyatukan agregat dan partikel tanah, plus gravitasi, gesekan, dan adhesi. Teknologi kain geosintetik bekerja dengan meningkatkan gesekan. Teknologi ini adalah metode pengekangan agregat yang ekonomis dan berkekuatan industri pertama. Faktor desain ban baru membuat TDGC silinder geo yang diturunkan dari ban sebanyak 5 kali lebih kuat dari yang dibutuhkan. Kebanyakan desainnya yang hampir tidak dapat dihancurkan dalam aplikasi teknik sipil. Pertambangan, konstruksi berat, dan pertanian. Menggunakan kembali silinder limbah ban itu kuat dan ekonomis. Biaya 30-50% lebih rendah dari teknologi kurungan lainnya. Metode pengurungan ini ditemukan dengan mencari penggunaan kembali yang lebih baik untuk ban bekas. Beton mekanik menggunakan 12.000 TDGC per mil jalur lebar 12 kaki. Agregat batu yang membatasi dalam silinder yang diturunkan dari tingkat penyediaan 4 dimensi yang berkelanjutan. Keunggulan teknis, mudah digunakan dan dipasang, dengan hasil yang konsisten setiap saat, di mana saja, tanpa pengujian. 60 hingga 100% lebih kuat dari konstruksi batu pecah yang dipadatkan. Kelayakan ekonomi tersedia di 50 negara bagian, mengurangi semua biaya awal pemeliharaan dan siklus hidup. Ramah lingkungan, menggunakan kembali limbah sosial utama, menggunakan lebih sedikit material, energi, air, dan tenaga kerja terampil. Efektivitas sosial, menggunakan tenaga kerja tidak terampil, peralatan yang lebih kecil, melestarikan sumber daya, meningkatkan produktivitas. Itu tadi sekilas ulasan mengenai inovasi terbaru yang berkelanjutan, hemat biaya pembuatan, kuat dan tahan lama, menggunakan bahan-bahan bekas untuk didaur ulang, sehingga akan mengurangi limbah ban bekas. Mungkin sekian dulu untuk kali ini.
Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan share video ini, supaya kedepannya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik untuk membangun negeri ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Sampai bertemu di video selanjutnya.